Belum pernah saya dengar anak kampung Jawa kena sama Bang Gendol. Bang Paju nongol tuh dari situ tuh, dari samping penumpang itu. Itu dari belakang sampai ke pantatnya itu ditarik pakai celurit itu seperti itu. Itu nggak pernah bentrok sama budut pagi. Ketemu denger budut lewat? Kagak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah gue panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam hari ini gue bisa bersilaturahmi ke tempat abang gue, alumni dari STM Kampung Jawa 7 2000 pagi ceria nih, yaitu adalah Bang Awal. Alhamdulillah. Lalu sebetulnya siapa sih sosok Bang Awal dan bagaimana kisahnya? Bang Awal, disapa Bang, teman-teman CJ Channel Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih untuk Bang Waki dan kru CJ Channel. Sama-sama sudah Bang. berkunjung ke rumah keluarga saya ya. Hede. Jadi ya inilah keadaan rumah saya. Dengan apa adanya Bang. Dengan Bukan apa adanya ada dan hidangan apa adanya Iya, gitu. betul. Yang kedua, saya ucapkan untuk teman-teman yang betul, ada Bang. di rumah, ya semoga sehat selalu, Amin. berkah selamat dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Itu ya. Karena memang sedikit informasi, Bang Awal nih kediamannya berada di wilayah mana sih Bang masuknya nih Bang? Di warung pojok, Warung Pojok. Semanan, Semanan. Kalideres. Ini belum Tangerang Bang ya? Belum perbatasan. Batas Tangerang. Batas Tangerang. Ini Jakarta ujung. Jakarta ujung. Berarti Bang Awal tinggal di sini udah lama Bang? Udah semenjak nikah aja. Semenjak nikah? Tahun 2003. 2003? Iya, di sini langsung Wih, 2003. mantep. Kecepatan ya? Kok gitu lah, saya nggak tahu lah. Abang menurut abang kecepatan apa? Iya, termasuk paling cepet di antara teman-teman angkatan gitu seperti itu. Oh iya, Bang lulus tahun 2000? 2001. Oh 2001? Iya. Nikah 2003? 2003. Oh itu mah ngepet banget berarti. Abang udah jodoh kali apa gimana ya, Bang? kebetulan saya kan anak terakhir ya. Bontot? Bontot, terus di samping itu kerja sudah enak lah ya. Wih, waktu itu ya. Iya betul. Ya nungguin apa lagi. Tancap Kebetulan terus, ya. istri ini teman sekolah satu SD. Oh serius Bang? Iya, satu kelas satu SD. Bersemai kembali tuh. Ya, kebetulan dari SD itu lulus nggak pernah ketemunya ya setelah ada niat untuk nikah. Setelah ada, widih mantap. Itu gimana Bang? Jadi udah diincar dari SD. Emang dari SD abang udah ada rasa tuh ya? Ya biasalah namanya anak-anak Cinta monyet. kita monyet lah seperti itu. Berarti abang pada saat nikah di umur berapa Bang waktu itu Bang? 20? 20? Genap 20? Iya, Wih. 20. Dan sekarang abang udah memasuki pernikahan yang keberapa tahun usia pernikahan abang? Ya kurang lebih 18 tahun ya. 18 tahun. 18 tahunan. Udah dikaruniai berapa anak Bang? Kebetulan, alhamdulillah 4 orang. Udah 4 orang, subhanallah. Luar biasa, udah menjalankan sunnahnya ya kan? Iya, dan kebetulan banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki. Insya Allah. Insya Allah. Udah pasti itu. Udah pasti. Yakin Bang? Ya yakin, walaupun bukan di kita ya, mungkin rezeki anak nanti seperti betul. itu. Oke nih Bang, ini menarik nih. Kalau buat generasi sekarang ya, Iya. berpikiran takut banyak anak. Karena jangan buat ngurusin anak, Bener. buat kita aja kadang udah puyeng. Abang dengan si yakin itu apa sih yang bikin abang yakin untuk begitu Bang? Jalanin aja sih. Dengan berjalannya waktu, ya pasti adalah Betul, hambatan-hambatan pasti. seperti kerjaan, apalagi kan sekarang kerjaan itu kan sistemnya outsourcing ataupun kontrak iya, gitu betul, kan. betul. Dengan sendirinya, ya buktinya anak-anak udah pada gede lah gitu seperti itu, walaupun ibarat kata cari uangnya empas-empisan Iya, gitu betul, seperti bener. itu. Cakep nih, bener nih, Jadi bener. ya awalnya juga ada planning, ada rencana pengennya punya anak 2 gitu. Tapi Awalnya kan ya kebablasan. ya nggak kebablasan sih, emang mungkin dikasihnya seperti itu. Iya, bukan kebablasan gitu. Bukan kebablasan. Iya ya,
namanya kita suami istri Iya, kan, betul, berhubungan itu kan wajar Iya, gitu betul. kan. Yang nggak nikah aja pada hamil. Iya. Apalagi yang nikah. Nggak nikah seperti itu. Aduh, Jadi Bang. ya seperti itulah. Iya. Oke nih Bang, itu kenapa dulu Abang memilihnya jadi kampung Jawa sih Bang? Sebenarnya sih nggak ada planning untuk masuk kampung Jawa. Ih, Sebenarnya nggak ada sedih, planning. Bang, gitu. sedih, Bang, sedih. Pengennya sih kita rapi gitu, seperti anak SMU gitu. Cuman waktu itu nyokap ya, nyokap itu kebetulan saya anak yatim ya dari kecil ya. Ampun. Dari anak yatim dari kecil, jadi nyokap itu nyokolain saya dan kakak saya itu tujuannya lulus sekolah langsung kerja gitu. Oke. Nah kebetulan waktu itu umumnya yang diterima di perusahaan kebanyakan itu alumni STM dan SMU atau SMA jurusan IPA. Jadi nyokap itu targetnya seperti itu. Tapi juga nyokap juga takut juga kalau anaknya sekolah STM, dan kebetulan banyak tetangga juga yang kena korban juga, terutama anak 7 tuh, Bang Bongkeng tuh. Bang Bongkeng. Bang, iya, dia itu tahun 94-95 lah, alumni 7 ya. Itu dia cuma pakai kaos kampung Jawa doang, mau jengukin engkongnya ya di rumah sakit di jembatan Hipli ya, Kalideres itu dari belakang sampai ke ujung tulang pantatnya itu ditarik pakai celurit itu Ya seperti ampun, itu. serius Ih, Bang? serius. Nah dari nyokap takut tuh. Oh, Jangan jadi sekolah. ada ini trauma Iya. gitu, takut ya. Intinya nggak setuju lah kalau anaknya sekolah di kampung Jawa gitu. Sekolah STM boleh tapi jangan di kampung Jawa. Katanya. Seperti itu, iya. Oke. Nah akhirnya kan pas isi rayon ya, kelas 3 kan, 3 SMP kita ngisi rayon. Dari sekolah saya itu cuman menyalurkan Jakarta Barat. STM 1 DKI, SMK 53 ya. STM 7, SMK 35. Betul. Nah, umumnya kan sebelum saya itu kan yang mau masuk STM negeri itu pasti namanya tinggi lah. Rata-rata mungkin minimal 35 waktu itu. Nah, kebetulan saya di bawah 35 tapi di atas 30. Wah, kata saya harapannya tipis nih untuk STM negeri gitu kan, seperti itu. Jadi cita-citanya dulu sih pengennya PLO, karena identik kita dengar kerjasama sama Jepang gitu kan, seperti itu. Iya, identik kerjasama sama Jepang. Jadi itu kalau udah lulus dari PLO itu disalurkan ke perusahaan-perusahaan Jepang seperti kendaraan ya, Yamaha ataupun Honda, seperti itu. Itu informasinya sih seperti itu. Tahun Iya. itu bener Iya. banget, ntar komentar aja woy. Ya, informasinya seperti itu. Cuman waktu itu kan karena SMP-nya cuman ngasih rayon Jakarta Barat, ya itu doang DKI sama kampung Jawa. Waktu lulusan sekolah juga seragam SMP itu 12 fluid. Udah saking percaya diri. Percaya diri. Namanya kita kan tujuannya mau kerja gitu kan. Kebetulan di kampung Jawa itu unik jurusannya. Di DKI kan juga ada tuh mesin. Tapi kalau di kampung Jawa itu komplit mesin produksi. Ini kali ini kita namanya produksi, perusahaan pasti produksi ya, identik ya. Makanya saya pilihnya kampung Jawa, urutan pertama. 1 kampung Jawa mesin produksi, kedua listrik, yang ketiga itu DKI mesin juga. Cuman waktu itu DKI mesin apa ya namanya itu ya, seperti itu, saya agak lupa seperti itu. Kebetulan di DKI kan saudara, teman-teman, wilayah lingkungan DKI semua. alumni DKI semuanya, Iya, masih serius, kerja Bang? di DKI. Oh, iya gitu. Mungkin sepengetahuan saya di angkatan saya dan di atas saya itu, saya kenal sama anak DKI itu sekitar 15-20 orang. Banyak, khususnya Kalideres ya Bang ya? Untuk saya Kalideres Semanan. Saya lulus sekolah SMP itu di 187 itu yang bawa anak DKI Masa? ke Curug Rumpin tuh. Set, Curug Rumpin. Iya itu, sengsara banget itu, sengsara. Sengsara, bawa duit cuma 1.000 waktu aduh. itu ya. Itu sengsara banget itu dah. BM-BM-an kan, dari Kalideres tuh, dari Kalideres BM-BM-an itu, lewatin Curug, pokoknya Curug apa BM terus Siapa mobil-mobil. alumni DKI-nya? Tuh ada Bang Panjul, Bang Dogel, Iya lu. Jeki. Iya. Wah, pokoknya banyak dah Dia anak DKI, ngawal anak Petet. SMP, iya. Ya iya, dia ngawal SMP saya gitu. Padahal pokoknya itu pas lulusan itu saya Lulusan tuh. SMP ya? Iya, karena name saya
saya pikir nggak masuk, saya daftar di Bijer. Daftar di Bijer saya. Abang sempat sama ke Bijer? Daftar di Bijer, sampai bayar full saya di Bijer. Udah bayar? Udah bayar full di Bijer. Lah abang siapa yang rekomendasiin ke Itu Bijer? temen, namanya Bang Endang. Endang? Namanya Jaber apa siapa tuh? Ya Jaber. Dan saya juga rekomendasikan saudara juga namanya Bang Ajun tuh. Dia ke Bijer gitu kan. Nah, saya udah bayar. Cuman saya kalau habis dari sana itu pusing saya, mabuk kendaraan. Karena kan jauh banget di ujung burung itu Bijer itu. Kalau dari sini ya, kita tuh cuman waktu itu kan ya pendaftaran itu ya sama saudara dianterin. Itu naik mobil jurusan Kalideres Serpong tuh yang roda niaga. Roda niaga. Ujung banget itu. Buset. Kalau pulang mabuk, mabuk perjalanan. Ya karena kita nggak biasa naik angkot ataupun naik mobil gitu kan. Biasa jalan gitu seperti itu. Nah akhirnya pas hari berikutnya tuh terima berhak seleksi SMK 35 Jakarta. Oke. Jadi saya ngomong tuh sama nyokap ya, mah diterima nih di Kampung Jawa gitu kan. Jangan sekolah di situ, dia bilang gitu. Lu nggak inget no si Ipan tuh. Udah mantan naik kereta aja. Saya bujuk-bujuk gitu. Iya mas, sepupu tuh dibujuk-bujukin. Nah kebetulan kan spesialnya Kampung Jawa itu ada angkot kereta gitu kan ya. Ada dua pilihan tuh. Untuk lebih aman gitu kan. Udah tuh saudara-saudara mujukin. Udah nggak apa-apa dia naik kereta gitu. Dibanding. Udah nggak apa-apa dia naik kereta. Dia bilang gitu kan. Akhirnya dikasih tuh sama nyokap dikasih, kita daftar di Kampung Jawa ya sampai masuk, sampai penataran juga seperti itulah. Ya dulu Bijer kan masih mungkin bangunannya nggak seperti yang tahun kesininya ya, mungkin dia masih tahun lama gitu. Kan dia kalau nggak salah itu ada STM-nya dan ada SMK Semeanya ya. Ada dulu ya. Kalau nggak salah, seingat saya itu. Jadi saya daftarnya STM-nya. Udah gitu saya tanya prakteknya di mana? Prakteknya di sana, jalan jauh dari Bijer. Dari sekolahnya tuh kita jalan jauh tuh, keluar dulu. Beda, bukan di satu bangun lingkup. Bukan gitu. Jadi saya agak nyesel juga tuh sekolah begini amat ini. Ya namanya kita bayar kan ya. Ya setidaknya kita bikin supaya nyaman dulu kan. Sekolah dari bangunannya, dari tempat prakteknya, dari perjalanan kita dari rumah ke sekolah. Setidaknya kan harus nyaman, enak, belajar juga fokus. Kalau masalah tawuran waktu itu saya belum pernah dengar Bijer tawuran. Oh gitu. Informasi belum pernah saya dapat lah. Dengan sekarang ya belum. Iya, kalau dulu ya biasa-biasa aja gitu. Lah bang, abang bilang ke Bijer jauh, pusing tuh kan. Lah sementara dengan ke Kampung Jawa, abang ngerasain hal yang sama apa enggak? Ya kebetulan kita tuh berangkat sekolah ya. Ada tuh Bang Akbar ya namanya ya. Akbar. Kelas 2 tuh. Jadi kalau di stasiun tuh dia muter tuh. Ngapain itu ya? Ya itu, narik-narikin anak buat lewat depan. Namanya Bang Akbar. Akbar. Tapi alhamdulillah di Kampung Jawa 7 itu didikannya nggak keras. Mungkin nggak sekeras sekolah lain yang gitu ya. Ya kalau mau ikut silakan. Enggak juga nggak jadi masalah karena kan itu pilihan. Betul. Ya kalau misalkan kita ikut nih dipaksakan, terus kenapa-napa kan, otomatis teman juga nggak bisa bertanggung jawab kan, seperti itu. Jadi, ayo, ya Bang Akbar kebetulan nggak keras juga, memaksa dia ya? Nggak memaksa. Tapi kita awal-awalnya ya naik kereta, tapi kadang ikut. Gitu. Jadi kecanduan tuh. Kebuka juga. Kecanduan tuh. Bukan kecanduan apa? Kecanduan ya, untuk ngebasis? Ngebasis. Bukan kecanduan tawurannya ya, ngebasis itu enak loh gitu. Betul. Kita mendeng, mobil, diskan dulu kan ya. Iya betul. Bis kota. Nggak bayar lagi. Nggak bayar. Terus juga di samping itu kita teriak-teriakan gitu. Aduh kayaknya bahagia banget, senang banget. Jalanan punya kita ya, tuh Bang ya. Seperti itu ya, paling deritanya ya itu. Bentrok, kalah, kalau nggak dikejar polisi, kejar musuh. Udah. Kebetulan di angkatan saya itu kebanyakan dukanya dibandingkan sukanya. Iya. Bener? Benar. Karena waktu itu kita itu dari Kalideres termasuk sedikit juga. Nah, aliansi DKI waktu itu sedang banyak-banyaknya. Masa Bang? Iya, aliansi DKI kan waktu itu PLO nggak bentrok sama DKI.
Jadi itu kita kalau dari Kaidrash nih, kayak kita kan ngebasis dari stasiun Kaidrash nih. Ya. Nah kebetulan rumah saya kan di ujung nih, ujung kita lewat peron ujung Kaidrash nih ya, dari barat ya. Nah setelah saya udah biasa tuh, anak-anak yang mau naik kereta itu, karena saya udah tuh saya tarik-tarikin lewat depan gitu kan, seperti itu. Ya cuma narik-narikin doang. Dan yang juga kesononya bodo amat. Ya banyak anak-anak gitu kan. Udah lewat depan. Nah terus kereta datang tuh, anak Polri saya suruh turun semuanya juga. Turun. Entah kenapa juga saya waktu itu berani juga udah kelas 2. Jadi kelas 2. Padahal abang kelas 1. Ayo lewat depan gitu. Cuman beberapa orang yang kita tidak berani gitu kan, dalam arti kita mandang dia lebih senior dari kita, seperti kelas 3 atau apa. Tapi kadang juga kelas 3 kita banjolin mulu, ayolah kita lewat depan gitu, seperti gitu. Ya biar rame-rame gitu, seperti itu. Karena kan kalau di kampung Jawa itu kelas 3 itu toh bener-bener hampir 80% nggak ikut. Masa bang? Nggak ikut. Pada saat abang kelas 1? Iya, hampir 80% nggak ikut. Cuman Bang Heri Jawe yang ikut. Kaidrash ya, Bang Ambeng di Persaki, Bang Iksal sama Bang Anen di di Kamdur, di Cengkarengnya Bang Nowi sama Bang Bodong. Itu beberapa orang doang, yang lainnya kelas 2, kelas 1 dan gitu. Banyak lebih kelas 1 bang. Banyak kan kelas 1 dan kebetulan DKI itu lagi sedang banyak-banyaknya. Nah anak-anak DKI itu malah kan pamornya itu pas kelas 3 tuh naik semuanya. Pas kelas 3? Iya, pas kelas 3 gimana maksudnya? Pas dia kelas 3 itu pamornya, jadi dia kelas 3, saya kelas 1 itu pamornya lagi naik-naik gitu, seperti Bang Gendol. Ya dan yang lain-lainnya tuh pamornya lagi sedang naik-naik ya tuh kelas 3 itu. Tapi ya kita biasa aja sih. Tapi jujur sih kalau yang namanya di DKI itu nama emang besar, tapi kita tuh yang paling kita ngerihin itu Bang Panjul, almarhum ya. Iya betul. Dia juga sebenarnya veteran sih di DKI. Benar. Cuman dia masih aktif di DKI waktu itu. Itu entah apa mau nyari apa tahu udah, pokoknya dia sering ngebahas seperti itu. Artinya nama Bang Panjul buat teman-teman kampung Jawa era 2001 tuh sosok yang bayangan juga bang ya? Iya, karena dia denger sih dia tim colong dia. Tau-taunya ada yang kena sama dia gitu. Saya juga pernah ngalamin itu. Untung kan karena saya kenal ya. Jadi gimana nih maksudnya? Kenal saya di Jembatan Baru. Jembatan Baru. Jadi anak-anak jalanin dari lampu merah Cengkareng kan. Dari lampu merah Cengkareng. Dulu kan dari lampu merah Cengkareng itu sampai Jembatan Baru tuh kan banyak penumpang untuk naik bis ya. Iya betul. Berjejer sampai Gang Pasar ya. Iya betul. Nah, sedangkan DKI kan di dekat JPO ya, JPO situ. Jadi pas anak-anak bentrok, Bang Paju nongol tuh dari situ tuh, dari samping penumpang itu. Lalu dia nggak bawa BR, dia bawa batu doang itu waktu itu. Lalu lihat, cek Bang Panjul itu ya. Saya waktu itu teriak anak-anak, "Woi Panjul." Nah, kebetulan anak-anak mundur tuh. Tapi ya, alhamdulillah nggak ada yang kena gitu. Walaupun kalah, tapi tidak ada yang kena waktu itu. Tapi intinya nama Bang Panjul itu lagi wangi pada saat itu bang. Iya, dia banyak ngenain lawan gitu, baik anak budut maupun anak kampung Jawa juga. Iya betul. Tapi kalau yang namanya Bang Gendol belum pernah saya dengar anak kampung Jawa kena sama Bang Gendol. Kalau Bang Gendol? Enggak, tapi emang namanya santel, tapi nggak pernah saya dengar ya, setahu saya ya, tapi nggak tahu anak kampung Jawa itu kena sama Bang Gendol. Oke bang, nih saya mau nanya nih bang nih. Budut kemana pada saat itu bang, di era abang? Budut pagi, kita nggak ngomong mati ya, sepi, nggak ada. Serius. Setahu saya ya, pengalaman saya itu nggak pernah bentrok sama budut pagi. Ketemu denger budut lewat? Kagak ada. Budut dari pagi. abang kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah nggak ada budut pagi. Nggak ada teriak-teriakan nggak ada gitu, nggak iya, di budut itu waktu angkatan saya itu nggak ada. Nggak ada ya bener ya? Iya ada. Buat teman-teman tuh udah ada siang juga. Kalau siang iya, bahkan yang siang itu kita sering pernah bentrok juga 2 kali. Waktu saya kelas 1 pernah, dan ada korban juga dari kita itu. Terus juga dia di GS. Ya udah paling budut itu mentok di GS ya. Itu budut siang. Itu bahkan budut siang, paginya enggak? Pagi nggak pernah ada.
DKI mulu sama PLO. DKI Udah. benar. Dan Mogot didominasi. Dan Mogot itu itu ya. DKI, PLO, DKI, PLO. Jawa dan Jawa. Betul. Iya, udah itu 3 sekolah itu. Ada Poncol. Ya dia mah begitu kayak Bunglon. Iya, saya bilang kayak Bunglon apa? Kalau di saat dia lagi sama DKI dia ikut DKI gitu. Di saat lagi sama Jawa dia ikut Jawa. Oke. Kalau untuk bendera Poncol sendiri nggak pernah. Dia berdikari sendiri nggak ada ya. Nggak pernah ribut sama Gokil, seperti itu. gokil, Jadi kalau gokil. ada yang ngomong Poncol ribut sama DKI di angkatan sama Kampung Jawa itu di angkatan saya. Itu nggak ada. Ya? Secara sekolah antar sekolah nggak.